Pernah ngerasa nggak sih kayak ada pola tersembunyi di pasar saham kita? Sebuah ritme yang bikin semua orang bertanya-tanya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kalender rahasia yang jadi sutradara di balik layar pergerakan pasar, kalender MSCI. Coba deh ingat-ingat, pernah kepikiran nggak kenapa ya setiap bulan Mei dan November pasar saham kita tuh kayaknya heboh banget. Tiba-tiba jadi super volatile, rame diomongin, penuh drama. Ada apa sih sebenarnya di balik semua ini? Jawabannya, simple banget tapi dampaknya luar biasa. Rebalancing MSCI. Gampangnya, ini tuh proses bongkar pasang daftar saham dan bobotnya di sebuah indeks acuan global. Dua kata ini adalah kunci buat ngertiin kenapa triliunan rupiah bisa pindah tangan di Bursa Efek Indonesia. Oke, kita mulai dari acara utamanya dulu ya, yaitu di bulan Mei dan November. Para pelaku pasar sering banget nyebut ini sebagai bulan-bulan panas, dan ya alasannya kuat banget. Nah ini dia nih yang seru. Lihat perbandingannya deh. Dua-duanya itu tinjauan semi tahunan. Artinya ini evaluasi besar-besaran. Potensi perubahan di bulan Mei itu tinggi, dampaknya ke pasar juga besar. Tapi lihat bulan November, potensinya sangat tinggi dan dampaknya sangat besar. Ini puncaknya, ini grand finalnya kalender MSCI. Jadi, emang apa sih yang terjadi di bulan-bulan panas ini? Bayangin aja gini deh, ini tuh kayak bursa transfer pemain bola. Sebuah saham bisa tiba-tiba promosi, masuk ke liga utama global, atau sebaliknya, degradasi. Bobotnya di indeks juga bisa dirombak total. Nah, ini yang bikin para manajer investasi raksasa yang ngelola dana triliunan wajib jual beli saham serentak. Makanya jadi gelombang besar di pasar. Dan yang paling asik, perangnya itu udah dimulai jauh sebelum pengumuman resminya keluar. Oke, dari yang panas-panas, sekarang kita lihat periode yang lebih adem, biar kelihatan bedanya. Kita ngomongin tinjauan kuartalan di bulan Februari dan Agustus. Nah, slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Lihat kan, Februari sama Agustus itu skalanya minor, cuma penyesuaian kecil. Tapi Mei sama November, hurufnya aja dibikin kapital semua, ini acara utamanya. Dari sini aja udah kelihatan kan, fokus investor gede itu kemana aja sepanjang tahun. Intinya gini, anggap aja Februari dan Agustus itu kayak sesi servis rutin. Biasanya cuma ada penyesuaian kecil-kecilan di data free float, gampangnya jumlah saham yang beredar bebas di publik. Dampaknya ke pasar juga cenderung minim, jadi drama utamanya bukan di sini. Oke, kita udah tahu kapannya. Sekarang pertanyaannya, siapa aja sih pemain utamanya? Perusahaan-perusahaan Indonesia mana aja yang ada di dalam daftar pantauan para raksasa global ini? Cuma 18. Ingat angka ini ya, dari ratusan perusahaan yang ada di bursa kita, cuma 18 yang bisa lolos seleksi super ketat buat masuk ke MSCI Indonesia Global Standard Index. Ini tuh klub yang super eksklusif. Isinya cuma saham-saham blue chip terbaik, yang paling stabil, paling besar, dan paling liquid. Dan ini dia nih beberapa anggotanya. Pasti udah nggak asing lagi kan? Ada raksasa perbankan kayak BBCA dan BBRI, ada TLKM, ASI, sampai pemain baru yang jadi sorotan kayak Goto dan Brand. Nah, inilah para kelas berat yang setiap pergerakannya dipantau sama dana-dana investasi dari seluruh dunia. Selain indeks utama tadi, ada juga MSCI Small Cap Index. Anggap aja ini liga keduanya. Di sini kita ketemu nama-nama populer kayak ANTM, MDKA, Bumi, sama KLBF. Walaupun namanya small cap, isinya tetap perusahaan-perusahaan besar yang penting buat dipantau. Baik, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dan yang paling praktis, buku panduan buat kita sebagai investor. Ngertiin lini masa ini adalah kunci supaya kita nggak cuma ikut-ikutan panik di pasar. Prosesnya itu selalu ngikutin 3 babak ini. Babak pertama, antisipasi. Di sini pasar mulai bisik-bisik, para analis keluarin prediksinya, dan harga saham calon-calonnya mulai gerak duluan. Babak kedua, pengumuman. Ini hari H di mana MSCI ngasih pengumuman resmi. Dan terakhir, babak ketiga, eksekusi di akhir bulan. Momen di mana semua fund manager besar wajib jual beli buat nyesuaiin portofolio mereka. Nah, kalau ada satu hal yang wajib banget diingat dari semua ini, ya ini dia. Pasar itu nggak sabaran. Pergerakan harga paling besar itu seringnya justru terjadi di fase antisipasi sebelum pengumuman resminya keluar. Persis kayak pepatah pasar modal, buy on rumor, sell on news. Uang pintar itu gerak duluan. Jadi, mulai sekarang, pas Anda lihat kalender masuk bulan Mei atau November, Anda udah nggak lagi cuma lihat grafik naik turun yang acak. Anda tahu ada jadwalnya, ada ritmenya yang lagi berjalan. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan bekal pengetahuan ini, gimana cara Anda akan melihat pergerakan pasar selanjutnya?